sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Aditya Herpavi bisa kembali menemani Anda hari ini. Go Healthy akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Ya, hari ini saya mau ngajak pemirsa untuk berkenalan dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Haryoko. Apa kabar Pak Haryoko? Alhamdulillah Ada baik. juga Ya. yang mendampingi Pak Haryoko, yaitu Ibu. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Bang Paidon. Apa kabar Bang Paidon? Sehat bugar, semangat bergairah, seksi Luar kinclong. biasa. Oh ye. Terima kasih Abang. Dan juga tentunya ada Mbak Preti yang selalu cerah ceria. Apa kabar Mbak Preti? Kabar baik, salam sehat untuk kita semua. Punya pengalaman atau riwayat kesehatan apa Pak yang mungkin bisa di-share sama penonton di rumah? Tahun 2022, kepala pusing, muter, terus akhirnya saya duduk, kok tambah pusing, akhirnya sampai klosot, nah terus mual-mual, ya terus ngebrak, terus Gubrak itu apa Pak? Jatuh maksudnya? ya sudah duduk tapi ngelesot, akhirnya melesot itu. Terus akhirnya jangan-jangan saya stroke atau kerangan jantung, akhirnya saya ketepok, bukan stroke ya gitu. Terus saya keluarkan suara yang keras, aman juga, ya sudah. Akhirnya begitu sudah mual, sudah keluar sedikit itu, sudah mulai agak enak, saya baru jalan dengan tertata tadi masuk ke kamar, baru bilang sama istri. Untung ada Ibu ya pada saat itu ya. Iya. Ibu, saat ini Ibu masih sibuk, masih aktif Bu? Pensiunan juga di rumah. Pensiunan, berarti Bapak dan Ibu sama-sama pensiunan. Nih saya yakin nih, Bapak, Ibu Yoko, di rumah pasti sudah banyak yang nonton nih. Mungkin anak, mungkin cucu. Silakan kalau mau nyapa keluarganya dulu. Monggo. Salam sehat dari Bapak, dan semoga semuanya bahagia dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ngajak pemirsa untuk kenalan lebih dalam lagi dengan Pak Yoko. Berikut profil beliau. Haryoko. Sudah bertahun-tahun lamanya, ia mencoba untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Sebab Haryoko sadar usianya sudah tak lagi muda. Apalagi kejadian pada tahun 2022 kemarin sempat menyadarkannya tentang bahaya kesehatannya di usia tua. Kepala muter, terus pusing, dari situ terus mual-mual, muntah. Ketika dicek oleh dokter, ternyata tekanan darahnya sudah tinggi. Dan tak lama dari kejadian tersebut, ia sempat merasa kesulitan untuk menggerakkan tangan kanannya. Sontak,
Ia langsung khawatir, jangan-jangan ini adalah serangan stroke. Waktu itu puasa 189, setelah makan 300 lebih sedikit itu. Sejak itu, ia semakin memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Haryoko pun rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya bisa semakin meningkat. Setelah pakai teknologi laser ini, vertigo sampai sekarang nggak pernah terasa lagi. Tensi bisa relatif terkendali, gula juga relatif terkendali. Terima kasih teknologi laser. Tapi sebelumnya saya mau ngajak Pak Yoko untuk bermain dulu nih. Serangan stroke selalu ditandai dengan rasa kebas. Betul. Kalau saya sendiri belum pernah merasakan, tetapi dari cerita ada saudara sepupu pernah kena, teman kantor pernah kena, dan juga saya lihat di acara-acara kesehatan di TV, itu salah satu penyebab stroke itu kebas. Tadi Bapak bilang salah satu adalah kebas. Benar Pak itu. Sekarang ini ada satu kalimat untuk mempermudah Anda, pingin tahu kena gejala stroke atau enggak, kalimatnya adalah segera ke RS. Segera, senyumnya tidak simetris. Ya. Jadi kalau disuruh senyum, yang satu senyum, yang satu nggak mau senyum. Ya. Kedua, gerak salah satu anggota tubuh, baik lengan atas atau lengan bawah tidak tidak sinkron. Jadi nggak bisa bergerak. Segera, bicaranya pelok. Bapak perasaan ngomongnya bener gini, tapi yang keluar orang dengernya itu kayak ngedumel. Wow, pelok. Kebas. Nah ini baru salah satu nih, bener ya, pemirsa, kebas. Kemudian R, rabun. Jadi kok ngelihatnya kayak yang berbayang gitu ya, nggak kelihatan karena memang ada mungkin gangguan aliran perdarahan otak kita di area yang mengcover fungsi dari mata. Kemudian terakhir sakit kepala. Nah jadi kepalanya sakit. Sebelah sakitnya sakit sekali ya. Jadi seperti tidak tertahankan, mungkin ada tekanan darah di otak. Jadi kalau dibilang selalu ada kebas, tidak. Dan juga kalau misalnya kita tepok-tepok gitu ternyata masih ada rasa, berarti tidak stroke, itu salah. Ternyata mungkin pas kita senyum udah miring nih senyumnya. Berarti udah stroke nih. Gitu. Atau pas ditepok-tepok sakit, nggak apa-apa, tapi kita jalannya udah mencong gitu, lengan kita udah nggak bisa diangkat. Padahal ada gejala stroke yang lain. Jadi hati-hati, ingat ya, segera ke RS. Jadi serangan stroke selalu ditandai dengan rasa kebas, yaitu salah. Pak Yoko tadi sempat bercerita bahwa yang saat itu dirasakan ada kemungkinan itu gejala stroke. Ya. Tapi lanjutnya bagaimana Pak? Dokter di rumah sakit di Jogja itu, dia bilang yang muter-muternya itu sampai itu kemungkinan karena gula darah tinggi. Oh, gula darah tinggi. Waktu itu 189 puasa. Makan 3 jam kemudian itu 300 berapa. Berarti gula darah sewaktunya mencapai 300 lebih. Ya, tekanan darah waktu itu sudah sekitar 140-an yang di atas. Langsung ada take action ya. Kita tahu dari informasi Pak Yoko sebelumnya kalau Pak Yoko sudah menggunakan teknologi laser seperti yang sedang saya gunakan ini. Tapi yang belum kita ketahui dari mana Pak? Waktu itu saya belum begitu tahu teknologi laser. Tahu-tahu anak saya mengirim, kasih tahu cara penggunaannya, kegunaannya. Nah itu baru saya langsung pakai itu. Sudah berapa lama Pak Yoko menggunakan teknologi laser? Dari Maret tahun 2022. Maret 2022, berarti sudah 2 tahun lebih. Ya. Apa saja yang Bapak rasakan? Yang pertama itu badan merasa lebih sehat. Yang kedua, tensi saya dulu dia rata-rata itu di atas 140, sekarang sekitar 122 sampai 127. Terus gula darah saya dulu waktu pas habis kena stroke itu puasa itu 189 atau 190. Sekarang itu rata-rata sekitar 130 sampai 140-an dalam keadaan puasa. Yang jelas badan lebih segar. Istirahatnya gimana Pak? Tidur lebih nyenyak. Istirahat lebih bagus karena bangun tidur juga terasa lebih fresh. Ibu juga ikut menggunakan teknologi laser? Tidak sesering Bapak, jadi seminggu itu 3 kali, rata-rata 3 kali lah. Dalam pengamatan saya setelah Bapak ini menggunakan teknologi laser, itu kesehatannya relatif stabil.
kemudian aktivitasnya rutin, itu selalu semangat, dan untuk percaya diri nyetir jarak jauh pun oke. Badan saya lebih fresh, lebih sehat, juga jarang kena penyakit, juga gerakan-gerakan kami juga masih lincah, meskipun tambah umur terus masih lincah. Luar biasa Pak Yoko, terima kasih sudah sharing. Ya, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Yoko adalah laser dengan intensitas rendah yang digunakan pada area pergelangan tangan. Nantinya laser merah akan menciptakan reaksi jaringan tubuh secara alami. Pembuluh darah akan menghasilkan zat nitrik oxide atau zat NO. Nantinya dia akan membuat pembuluh darah yang awalnya kaku menjadi lebih elastis dan dinding pembuluh darah menjadi terbuka. Ketika terbuka, tensi menjadi lebih terkendali. Ditambah lagi zat NO ini juga bermanfaat untuk membantu menjaga kualitas darah kita agar tetap baik. Dia membantu untuk mencegah penempelan sel-sel keping darah sehingga pengentalan darah dapat diturunkan, dan ditambah lagi dia membantu menguraikan gumpalan darah. Ketika aliran darah dapat mengalir dengan baik, kualitas darah meningkat, kualitas pembuluh darah meningkat, otomatis kesehatan tubuh kita juga dapat terjaga secara optimal. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah dengan keluhan yang kurang lebih sama dengan Pak Yoko, ada tensi tinggi, gula darah tinggi, atau mungkin punya keluhan lain seperti kolesterol tinggi, ayo segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Menggunakan teknologi laser ini kan termasuk ilmu kedokteran barat ya. Ternyata dia dikombinasikan dengan ilmu kedokteran timur dengan menggunakan konsep titik akupunktur. Titik akupunktur apa saja? Misalnya PC 6 dan 7. PC itu perikardium, lapisan di sekitar jantung. Kemudian titik HT 4, 5, 6, 7 yaitu titik heart ya. Kemudian juga titik akupunktur LU 789. LU itu lung, paru-paru. Jadi ketika sinar lasernya diarahkan ke titik akupunktur itu, selain dari si lasernya bisa membantu memproduksi oksida nitrit, dia juga membantu proses peningkatan energi pada organ-organ target tadi. Walaupun dipasang di pergelangan tangan seperti yang dipakai Mas Adit tuh ya. Nanti ada sinar laser merah keluar dari situ. Nanti yang mengeluarkan oksida nitrit itu adalah pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan itu. Tapi si mitokondrianya itu ikut ngalir ke seluruh tubuh. Si NO itu masuk ke dalam mitokondria dan membuat si mitokondria itu bisa membakar energi. Dampaknya gula darah kita bisa turun, kolesterol kita bisa terpakai, badan kita lebih segar bertenaga, hormon kita semua statusnya dibaik. Itu yang Anda rasakan ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser. Ayo, sekarang juga kita gunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dan kembali saya jelaskan spesifikasinya, jadi ada 14 titik sinar terapi ya, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Penggunaan rutin dokter laser dapat membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya juga tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Jadi untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan showroom resmi kami di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Jadi ibu dan bapak bisa kasih tahu sama teman-teman, sama tetangga, kalau ada kunjungan ke rumah atau ke kantor atau di counter-counter di mall yang menawarkan produk serupa, hati-hati, jangan sembarangan untuk membeli ya. Nah, jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall, akan mendapatkan layanan konsultasi gizi dan kesehatan. Ada juga webinar dari para praktisi kesehatan kami. Anda juga berkesempatan bergabung dalam komunitas Go Healthy. Garansi spare partnya tidak hanya 6 bulan pemirsa, tapi 1 tahun. Biaya servis juga gratis ya. Anda dapat dibantu dengan tim call center dan teknisi yang sangat berpengalaman. Semua yang saya informasikan tadi hanya Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat dan bergaransi hanya di Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat.
didukung oleh Pemirsa, ayo kita lanjut ngobrol lagi dengan Pak Yoko dan Ibu Endang ya. Pak Yoko, Ya, tentu Bapak masih ingat nih, coba kita sedikit flashback ke beberapa tahun yang lalu sebelum Bapak terserang atau terkena stroke. Kira-kira pemicunya apa sih Pak? Ya dulu waktu pas saya kena itu, saya minum saset kopi susu itu. Berapa kali sehari? Pagi pasti minum itu gitu. Pagi. Padahal sudah ada potensi tadi. Kalau dari sisi tidur, ada sering kurang tidur dulunya? Kalau dulunya waktu masih aktif ya sering stres, pasti kurang tidur karena stres gitu. Karena kadang pulang sudah agak malam, ya masih ada tugas-tugas lagi ya udah. Setelah pakai laser itu tidur nyenyak, terlelap ya kalau udah itu kan kebetulan dulu ada jam itu tambah waktu Dari berapa tidur jam? lelapnya. Saya juga mau tahu nih Pak, Bapak itu cek kesehatan rutin nggak sih Pak? Waktu masih muda sampai dengan 2002 kena itu yang muter itu nggak pernah. Oke. Baru setelah kena muter itu cek di rumah sakit itu, terus 3 bulan kemudian kami cek kesehatan rutin di puskesmas. Pemirsa, ini berhubungan nih sama tips yang berikut ini untuk pemirsa. Tahukah Anda, pemeriksaan untuk menilai gangguan motorik pada otak besar? Pemeriksaan ini bersifat untuk screening untuk mendeteksi apakah ada gangguan motorik yang terjadi akibat gangguan pada otak besar. Namanya adalah tes untuk menilai apakah ada pronator drift atau tidak. Pertama adalah duduk dalam posisi tegak. Setelah itu, coba kita rentangkan kedua telapak tangan ke depan seperti ini. Lalu buka telapak tangan agar telapak tangan menghadap ke atas. Setelah itu kita tutup mata kita, tahan selama 30 detik. Nah, normalnya orang dapat menyelesaikan pemeriksaan ini sampai selesai dalam posisi yang sama. Apabila terjadi pronator drift seperti ini, ya, atau nantinya lebih turun, atau dua-duanya menjadi terbalik, maka kemungkinan besar ada gangguan motorik yang terjadi karena gangguan pada otak besar. Oleh sebab itu, apabila Anda lakukan pemirsa dan tiba-tiba terdapat gangguan, segera periksakan diri Anda ke dokter spesialis saraf terdekat. Pak Yoko menggunakan teknologi laser itu sehari berapa kali Bapak biasa gunakan? Awalnya sih 2 kali, tapi terus 2 kali? setelah 2 bulan 3 bulan sekali saja. Oh, durasinya berapa lama Bapak? Kalau yang awal-awalnya kami mengikuti itu cuma 1/4, terus tambah waktu. Seperempat maksudnya? 1/4 jam. 15 menit ya. 15 menit. Terus tambah itu sesuai durasi itu. Setelah akhir-akhir ini rata-rata sekali tapi 60 menit. Setuju Pak Preti? Kalau Iya, bisa 2 kali sehari. 2 kali sehari. Oh, ada baik, alasannya sih baik, sebenarnya. terima kasih. Iya. Jadi 2 kali sehari, dan kalau bisa ditambahin langsung dimaksimalkan di angka 60 menit. Betul. Ya, 6 hari seminggu. Boleh nanti hari ke-7 Anda beristirahat, nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan kita untuk pembuluh darah yang saat itu 24 jam 7 hari seminggu. Oh, 20. Gitu. Kalau memang Bapak sudah adaptasi bisa 30 menit sudah lewat, terusin 45 menit, terusin 1 jam. 1 jam. Ya, gitu. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan manfaat maksimal. Dan satu lagi Pak, di situ biasanya di perangkat laser itu kalau Bapak sudah punya, di dalam boxnya itu ada intranasal masuk hidung. Bapak pakai nggak? Sampai sekarang belum pernah pakai. Karena ketika kita menggunakan intranasal itu, kita punya namanya keuntungan akan kecepatan dampak. Keuntungan akan kecepatan dampak. Maksudnya gini, walaupun kita pakai di pergelangan tangan seperti yang dipakai Mas Adit ya, itu sudah pasti. Nanti isi oksida nitritnya akan membantu kita menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, iya. Tapi butuh waktu. Kalau misalnya bisa lebih cepat akan lebih baik. Nah, dengan penggunaan teknologi intranasal, Bapak bisa lihat ilustrasinya di layar. Intranasal, dalam hidung. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah kemampuan untuk memproduksi oksida nitrit itu bukan hanya di pergelangan tangan, tapi di hidung juga. Sehingga dampaknya pada pembuluh darah di area kepala, pemirsa bisa lihat seperti ini, itu bisa jadi lebih cepat. Nah, dampaknya apa? Ketika pembuluh darah sampai lebih cepat di area kepala, maka manfaat optimal dari aliran darah yang lebih baik pada organ-organ di kepala lebih optimal. Misalnya, aliran darah di sekitar mata lebih baik. Kemudian jika Anda punya masalah sinus yang ada masalah sumbatan hidung di situ ya, itu lebih baik. Kemudian aliran ke organ kecil di otak yang namanya pineal
yang menghasilkan hormon melatonin yang membuat Bapak lelap tidur, itu lebih baik. Jadi tidurnya lebih dalam lagi. baik. Kemudian aliran darah di sekitar kepala ini yang merupakan pusat keseimbangan di bagian samping itu lebih cepat, lebih baik. Jadi Bapak bisa jalannya lebih enak, keseimbangannya lebih baik. Artinya risiko stroke-nya berkurang dengan lebih signifikan ketika Anda menggunakan teknologi intranasal. Dari tadi kan saya dengerin nih Bapak bercerita bahwa betapa meningkatnya kualitas tidur Bapak. Ya betul ya Pak ya. Tetapi Bapak menggunakan teknologi lasernya baru sekali sehari nih. Sebenarnya ada alasan tambahan kenapa perlu digunakan 2 kali sehari. Karena pada dasarnya teknologi laser ini akan mengoptimalkan fungsi tubuh Anda dalam mengatur siklus sirkadian. Nah, disinilah peranan teknologi laser ketika Anda gunakan 2 kali sehari nantinya akan mengoptimalkan siklus sirkadian di dalam tubuh Anda. Pakai di pagi hari, tubuh mengeluarkan hormon serotonin. Anda terjaga moodnya sepanjang hari, menjadi pribadi yang ceria, yang segar, yang berproduktif, berenergi. Tetapi ketika Anda gunakan pada malam hari, nantinya yang dikeluarkan adalah hormon melatonin. Satu hormon yang membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak, lebih lelap, sehingga tidurnya menjadi lebih panjang, kualitasnya meningkat, dan nantinya kesehatan tubuh kita akan terjaga dengan baik. Karena tidur memegang peranan yang sangat penting. Ketika Anda tidur cukup dan berkualitas, tensi pasti lebih terkendali. Gula darah, kolesterol juga akan terkendali. Dan tentunya bangun di pagi hari juga menjadi lebih segar. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi laser secara rutin dapat membantu untuk Anda yang mengalami kesulitan tidur untuk mendapatkan tidur yang cukup dan tidur yang berkualitas. Kita rangkum nih riwayat kesehatannya Pak Yoko. Yuk, Harjoko, usia 69 tahun, benar ya Pak ya? Ya. Riwayat kesehatan, hipertensi, tekanan darah mencapai 160/104. Wah, cukup tinggi. Diabetes, kadar gula darah sempat 300. 300 ya Pak? Ya. Tinggi sekali Pak. Beberapa kali keluhkan vertigo dan sempat merasa lemas pada tangan kanan. Betul ya Pak ya? Ya. Dan setelah pemakaian teknologi laser selama lebih dari 2 tahun pemirsa, tekanan darah beliau turun menjadi 122/76. Keluhan vertigo sudah tidak pernah kambuh lagi. Badan terasa lebih bugar dan tidak mudah sakit. Tidur pun menjadi lebih mudah dan lebih nyenyak. Begitu ya Pak ya? Ya, sekarang gilirannya Pak Yoko dan juga Ibu Endang nih. Jika ingin mengajak pemirsa untuk ikut merasakan manfaat yang luar biasa, silahkan di-sharing sama pemirsa di rumah. Yang mempunyai keluhan-keluhan minimal seperti keluhan saya tadi, itu penggunaan teknologi laser sangat membantu. Itu dari pengalaman kami sangat membantu, terutama yang punya keluhan-keluhan darah tinggi, gula darah, asam urat, untuk dapat menggunakan itu supaya kesehatannya bisa lebih baik. Baik, terima kasih Pak Yoko. Usia pensiun, usia tua bukan berarti kita menjadi diam statis di rumah seperti pohon ya. Kita tetap bisa aktif, kita bisa tetap hidup sehat, menikmati hidup yang berkualitas, tentu ada syaratnya. Syaratnya menjalankan pola hidup sehat, makan sehat, berolahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat, konsumsi obat-obatan yang dianjurkan sama dokter Anda, dan lakukan upaya tambahan, yaitu menggunakan teknologi laser untuk membantu mendukung kesehatan kita. Ayo pakai teknologi lasernya dan semoga Anda beruntung dengan kesehatan Anda. Terima kasih Bang Paidon. Pemirsa, gunakan dokter laser atau IQ laser dari Gogomall. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali berdurasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk IQ laser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES hanya dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau IQ laser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan showroom resmi kami di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran kepada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen ya. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau IQ laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.